Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, gua Bara. Gua lagi ada di Sea TV. Banyak pertanyaan ke gua mau bahas apa kali ini di Sea. Banyak yang bilang podcast, ada yang bilang bang lanjutin aja musiknya katanya, karena lo lebih cocok di musik. Terus ada yang bilang juga reaction bang. Terus ada juga yang bilang tips. Tapi kali ini gue setuju sama orang-orang yang bilang gue harus bahas tips, karena lebih simpel juga sih. Bener, lebih simpel. Dan gue mau kali ini bahas tentang tips dulu ya. Oke, dan gue mau coba. Let's go, tanpa harus berbasa-basi, langsung aja ke videonya. Gas! Banyak pertanyaan dari teman-teman Gen Z atau teman-teman gue di sosial media mengalami putus cinta, terus punya mantan. Berbagai cara udah dilakuin katanya untuk melupakan atau terlepas dari drama mantan. Namun apa jadinya kalau setiap hari kamu harus bertemu mantan kamu? Bisa aja kalian satu kampus atau satu sekolah, bahkan satu tempat kerjaan. Lebih gokil lagi sih kalau satu tempat kerjaan. Atau mungkin keluarga kalian udah sama-sama dekat. Oke, susah atau enggaknya semua tergantung sama diri kalian semua guys. Jika endingnya masih susah, oke, Sea TV mau kasih coba beberapa tips ampuh. Langsung aja ke videonya, gas. Yang pertama, bikin diri kamu tetap sibuk. Kenapa? Adalah satu cara penting untuk mengalihkan pikiran kamu dari mantan adalah dengan melakukan kegiatan yang kamu suka. Misalnya kamu suka musik, misalnya kamu suka dengan gym, atau misalnya kamu hobi mancing. Pokoknya yang membuat diri kamu sibuk. Terutama gue sih sukanya sama hobi gue yang musik. Jadi gue ketika galau atau tentang percintaan lagi stres, gue tetap ngeband, ngejam di studio, jerit-jerit atau teriak-teriak kayak orang gila gitu sih. Jadi melampiaskan kegelisahannya. Dan ngejim. Kenapa dengan ngejim? Karena dengan ngejim dapat 2 poin. Yang pertama, investasi kesehatan adalah investasi yang termahal di dunia. Jadi kamu dapat 1 poin tuh, kamu sehat. Yang kedua, badan kamu itu dilihat enak. Jadi ketika kamu udah berubah dengan yang tadinya kamu gendut atau berubah menjadi kurus atau kotak-kotak, kalian wajib post di Instagram. Kenapa gue nyaranin post di Instagram? Karena supaya mantan kamu itu lihat. Itu sih cara gue. Karena apa? Ih anjir, Bara sekarang badannya keren. Bara badannya sekarang berotot, gila. Gue nyesel ninggalin dia. Itu sih yang menurut gue. Gue denger soalnya dari teman-teman gue yang ada di luaran sana. Atau melakukan hal lain yang lebih produktif di waktu kosong. Semuanya bisa dicoba untuk mengalihkan pikiran kalian. Soalnya dengan melakukan hal yang kamu suka akan memberikan kebahagiaan lebih nyata ketimbang memutuskan pikiran kepada satu orang yang belum tentu memikirkan kamu. Positifnya lagi, cara ini akan mengontrol emosi kamu lebih stabil dan fokus mencari kebahagiaan versi kamu sendiri guys. Yang kedua, make it simple, no drama. Kenapa? Terlepas dari siapa yang salah antara kamu dan mantan, hubungannya kalian bukan lagi pacaran. Ingat, notes ya. Hubungannya kalian bukan lagi pacaran. Oleh sebab itu, hindari basa-basi nggak penting saat kamu ketemu mantan. Batasi komunikasi kamu ke dia jika enggak terlalu penting, dan usahakan hindari topik masalah masa lalu yang endingnya bakal jadi drama lagi. Bukan maksud kamu nggak sopan dan ingin memutuskan tali silaturahim, ya. Ingat di notes. Namun dengan membatasi komunikasi akan menimbulkan jarak yang seharusnya bikin kalian paham bahwa kalian emang sudah jadi mantan. Ingat ya, ingat,
kamu sudah jadi mantan. Sakit hati bisa dihindari, tapi juga bisa dicari-cari. Ingat ya. Oke, yang ketiga, jangan cari penyakit walaupun cuma sedikit. Susahnya melupakan mantan pasti nggak lepas dari rasa ingin tahu kamu sendiri. Misalnya mantan gue sekarang lagi apa ya? Dia kangen gue nggak ya? Udah hindari, karena mantan adalah sampah. Sampah? Maksudnya sampah yang penting, bisa di-recycle. Apaan sih garing? Susahnya melupakan mantan pasti nggak lepas dari rasa ingin tahu kamu sendiri. Berhubungan dengan poin sebelumnya, kamu seharusnya udah membuat pagar untuk dirimu sendiri ya. Mau itu kamu kepo sedikit, tetap aja itu semua nggak akan memperbaiki keadaan. Awas, nanti lupa diri, nanti kemasukan setan. Hah? Lagunya Kobe. Apaan sih, garing banget sumpah. Kalau udah begitu, jangan harap deh kalian bisa move on dari mantan. Yang keempat sangat penting nih, tempatkan diri kamu di dalam lingkungan-lingkungan yang sangat positif dan sangat peduli sama kamu. Selain kamu dan si mantan, saat putus cinta ada pula pihak-pihak yang tanpa saling mendukung kalian. Ayo pikirin, pasti ada. Kalau kasusnya kayak gitu, jangan pilih teman-teman yang pro sama mantan kamu. Karena bagaimanapun juga kamu bakal terus ada dalam lingkaran setan atau lingkaran pertemanan yang kurang sehat. Sebaliknya, jika kamu dalam pihak yang mendukung kamu dan peduli sama kamu, semakin banyak pula dampak positif yang kamu peroleh atau kamu dapat. Kalau kamu serius ingin lupain mantan kamu, dan harusnya mereka juga siap mendukung dan memberikan saran terbaik buat kamu. Iya nggak sih? Yang kelima, fokus sama diri sendiri. Oke? Fokus sama diri sendiri. Last but not least, satu-satunya cara untuk melupakan mantan dengan cara paling masuk akal dan sehat adalah menggunakan waktu sebaik-baiknya untuk fokus sama diri sendiri. Klasik sih. Tapi dengan demikian, kamu jadi bisa introspeksi diri dari hubungan yang pernah kamu jalani dengan mantan kamu. Belum lagi, hikmah dari sebuah putus cinta adalah membuat diri kamu untuk lebih kuat lagi. Penting pula untuk diingat bahwa kamu tidak sendirian. Jadilah orang yang mandiri dan tanpa harus terjebak dalam lingkaran drama mantan. Oke, sekian aja tips dari gua, semoga bermanfaat. Amin. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Kenapa? Dengan kalian mensupport atau mendukung channel ini, gua lebih bersemangat lagi untuk membuat konten-konten atau video-video tips berikutnya. Oke, untuk kalian semua yang punya tips lainnya, kalian bisa tinggalin komen di bawah ini ya. Let's go. Gue Bara Pratama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Bara Pratama di Seiya TV. Semoga yang nonton video gue selalu diberkahi dan rezekinya dilancarkan dan segala keinginannya segera terkabul. Amin. Oke, gue kali ini ingin membahas lanjutan dari episode sebelumnya. Karena kenapa? Karena banyak yang nge-DM gue atau WhatsApp gue, bang, tipsnya dilanjutin dong. Nah, kali ini gue akan melanjutkan konten-konten tips buat kalian semua para Seiya friends. Ada kalanya kita perlu menerima bahwa penolakan adalah kenyataan yang harus kita hadapi. Penolakan dari seseorang yang kita suka akan menjadi hal yang sangat menyakitkan. Iya nggak sih? Iya deh. Iya bener kali. Iya bener. Dan kali ini Seiya TV akan berbagi tips agar kamu segera move on dari penolakan seseorang yang kalian suka. Yuk, tanpa berbasa-basi, kita langsung aja ke videonya.
Gas! Yang pertama, terima dengan hati terbuka. Kenapa gue di poin pertama itu terima dengan hati terbuka? Karena setelah orang yang kamu sukai dengan jujur mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya kepada kamu, bahwa mereka tidak menginginkanmu, maka jadilah cukup kuat untuk menerima kenyataan. Maksudnya apa? Karena banyak miliaran manusia, masa iya sih kamu cuma milih dia? Gue akan bahas di tips berikutnya. Maksudnya apa? Banyak miliaran manusia, tapi kok kamu cuma milihnya dia? Move on dong. Yang kedua, jangan memaksa. Hindari pemaksaan diri pada gebetanmu. Jika dia menyukaimu, berhentilah mengganggu atau stalking sosial medianya orang yang kamu sukai. Beri dia ruang dan privasi serta keputusannya. Semakin kamu bersikeras pada pasanganmu, semakin kamu tidak akan disukai sama gebetan kamu. Yang ketiga, pikirkan bahwa ada orang lain yang sangat menyukaimu. Cara terbaik untuk menerima kenyataan lebih cepat adalah dengan mengondisikan pikiran. Alih-alih berfokus pada penolakan, pikiran ide menarik bahwa seseorang yang lebih baik mungkin sedang menunggumu. Oke? Dan yakinlah ada orang yang akan menerimamu apa adanya. Semangatlah untuk bertemu dengan orang spesial itu. Yang keempat, mengalihkan perhatian dengan aktivitas produktif. Contohnya gue lagi susah move on atau lagi galau atau sedang sedih, gue selalu mengalihkan dengan aktivitas-aktivitas produktif. Contohnya konten, contohnya ngeband, musik, manggung, kalau ada panggungan, nyanyi-nyanyi, atau ngejam-ngejam sama teman-teman Zian di studio musik. Itu bisa melampiaskan emosional gue sih. Mengalihkan perhatian dengan aktivitas produktif. Temukan hal-hal produktif untuk dilakukan. Fokus untuk karir, pendidikan, atau lainnya. Contoh gue tadi ngeband kan. Alihkan energimu untuk mengejar tujuanmu. Oke, yang kelima, jika memungkinkan, teruslah berteman dengannya. Jika memungkinkan, di notes ya. Jika orang yang kamu sukai tidak ingin kamu menjauh darinya, dan kamu masih harus sering bertemu dengannya, maka teruslah berteman. Perlakukan dia seperti kamu memperlakukan teman-temanmu yang lain. Namun ketahuilah batasanmu dan kendalikan dirimu. Bersikaplah ramah dan sopan seperti yang kamu lakukan kepada orang lain. Oke, yang keenam, terbuka untuk bertemu dengan orang lain. Nyambung kan? Jadi terbuka untuk bertemu dengan orang lain. Karena kenapa? Banyak jutaan bahkan miliaran manusia, itu salah satunya pasti jodoh kamu, atau salah empatnya, atau salah limanya, nggak tahu lah. Pasti itu jodoh kamu. Untuk membantu move on lebih cepat, inilah saatnya kamu memperluas lingkaran atau memperluas lingkaran atau mengcoverage lebih luas jangkauan pertemanan kamu atau kenalan kamu. Paham gak sih? Paham lah pasti. Karena gue yakin yang nonton Saya TV adalah orang-orang yang sangat kompeten dan pinter-pinter. Cuaks. Bersedia untuk bertemu orang baru dan berinteraksi dengan orang lain yang lebih sering. Sikaplah terbuka terhadap kemungkinan memiliki gebetan baru. Jadi, why not? Cobain aja. Oke? Oke, kali ini aja tips dari Saya TV tentang bagaimana caranya move on dan terhindar dari penolakan-penolakan cinta kamu. Semoga terhibur dan rezekinya lancar. Amin. Oke, buat kalian semua yang suka dengan video atau konten-konten ini, kalian bisa berkomentar di bawah buat tips-tips apa selanjutnya yang bakal gua bahas. Like, comment, dan share. Oke, karena kenapa? Dengan kalian mendukung channel ini, gua lebih bersemangat lagi untuk bikin video-video atau konten-konten berikutnya. Jadi tunggu apa lagi? Gas! Gua Bara Pratama, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua Bara Pratama di Saya TV. Oke,
Oke, kali ini di episode 3 gue ingin membahas tentang 10 cara menembak gebetan kamu anti grogi. Dan siap-siap keterima. Let's go! Karena kenapa gue ingin membahas ini? Banyak yang bilang, bang gimana sih bang gue grogi? Dan gimana sih bang caranya keterima sama gebetan gue? Karena gue nembak selalu ditolak sama gebetan-gebetan gue bang. Nah, gue bara pertama. Kali ini gue ingin membahas keluh kesahan atau kegelisahan kalian. Oke, langsung aja tanpa berbasa-basi langsung ke videonya. Gas! Nembak gebetan kamu adalah cara untuk menyatakan cinta atau kepada wanita yang kamu sukai dan berharap dia akan menjadi pasanganmu. Namun, jangan asal nembak cewek. Ingat, namun jangan asal nembak. Bisa-bisa kamu malah akan mengalami penolakan yang sangat menyakitkan. Sebagai pria sejati nih, ada kok cara nembak cewek yang tetap elegan. Dan kemungkinan besar akan diterima sama gebetan kamu. Oke, kita langsung masuk aja ke poin pertama. Jadilah versi terbaik kamu. Tak semua cewek melihat pria dari segi tampangnya, karena dia ganteng, banyak uang, punya mobil mewah maksudnya, punya istana, banyaklah pokoknya. Ada juga loh wanita yang bisa melihat pria dari karakter atau kecerdasannya. Serius banyak. Kalau nggak percaya, kalian wajib pantengin video ini sampai habis. Serius. Untuk itu, jika kamu merasa dirimu belum ganteng, belum banyak uang, belum hidup mapan, pastikan diri kamu harus mulai memperbaiki diri. Olahraga, nge-gym, bentuk badan, skincarean, belajar, baca buku, pokoknya upgrade diri. Oke? Ubahlah cara pola pikir kamu atau menjadi versi terbaikmu kalau kamu tidak memiliki uang atau hidup mewah atau mukanya ganteng. Misalnya berolahraga, nge-gym kan, aku tadi bilang kan. Misalnya olahraga, nge-gym atau memperbaiki pakaian kamu atau outfit kamu yang lebih enak dipandang. Jadi mulai upgrade diri ya, agar semakin percaya diri. Yang kedua, jangan sampai terjebak di friendzone. Apa sih friendzone? Gue yakin dari teman-teman saya TV banyak yang belum mengerti friendzone. Tapi sebagian pasti ada yang tahu, karena gue yakin di Saya TV penontonnya cerdas-cerdas. Friendzone adalah kondisi di mana kamu harus menjalin kedekatan dengan seseorang, namun ia hanya menganggapmu sekedar atau sebagai teman biasa. Sebagai pria sejati, jangan sampai terjebak di zona pertemanan ini. Jika kamu ingin wanita kamu menjadi pasanganmu. Caranya, dengan menunjukkan perhatian yang lebih dibandingkan dengan teman-teman lainnya. Lakukan perhatian kecil yang membuat kamu merasa spesial di matanya atau di hatinya. Bukan jadi sekedar teman biasa. Paham ya? Yang ketiga, jangan nembak cewek hanya dengan memuaskan nafsu birahi. Ops, maksudnya dengan nafsu aja. Gak usah pakai birahi. Pria sejati tentu tidak akan menyakiti atau bahkan merusak wanita yang dia sukai. Ingat, jangan dirusak. Kayak gua nggak pernah merusak wanita manapun. Serius. Kalau wanita yang merasa ingin dirusak, iya nggak tahu sih. Tapi selama ini gua nggak pernah merusak wanita, dan emang gua nggak pernah merusak wanita sih. Tapi banyak wanita yang merusak gua. Sedih. Oke. Lupakan masa lalu, lupakan segalanya, kita lanjut ke masa depan. Oke? Masa lalu adalah guru kita. Karena kenapa? Kita harus menjaga wanita kita dan tidak merusaknya. Ingat, pria sejati ya. Hal ini juga berlaku saat kamu ingin menyatakan perasaan kepada wanita hanya karena dia ingin menjadi pacarmu. Konteksnya karena nafsu birahi. Gak boleh. Oke? Dan yakinlah dirimu sebelum nembak dia.
karena cinta dan kasih sayang dari lubuk hati yang paling dalam. Selanjutnya, buat calon pacar kamu merasa nyaman di dekatmu. Sebelum kamu mendapatkan hatinya, terlebih dahulu kamu harus membuat dia nyaman atau aman. Artinya, kenapa? Dia nyaman ngobrol sama kamu, dia nyaman chatting sama kamu, dia nyaman VCS, video call sama kamu, dan bahkan bercerita panjang lebar tentang pribadinya ke kamu. Berarti dia udah nyaman banget sama kamu. Mendapatkan wanita merasa nyaman, tak sulit kok untuk mendapatkan wanita merasa nyaman. Salah satu caranya adalah dengan menjadi pendengar yang baik. Walaupun dia ngebacot, ngebual, apa aja ngomong dia bercerita, pokoknya dengerin dan simak. Intinya itu sih. Iya nggak sih? Buat wanita komen deh kalau iya bener. Kalau salah, komen juga. Harusnya kayak gimana bang? Harusnya kayak gini loh. Tapi nggak apa-apa sih. Itu menurut versi gua. Karena apa? Karena makhluk Tuhan paling seksi adalah wanita. Makhluk Tuhan paling seksi adalah wanita. Ya iya sih. Kalau cowok seksi berarti makhluk apa dong? Terserah deh mau diisi makhluk apa. Oke, karena wanita adalah makhluk yang suka bercerita. Dan mereka suka bercerita apa saja. Mungkin yang tadi aku nongkrong loh ke kafe saya, bagus sekali konsepnya, kafenya enak, emang keren banget di kota Cirebon. Itu bercerita kayak gitu. Yang di saya ada live musik loh, bandnya keren-keren, ada band ini. Aku nongkrong terus loh di saya, walaupun hanya celotehan-celotehan yang membuat dia bercerita. Asalkan kamu mendengarkan, pastilah dia akan merasa nyaman di dekat kamu. Dan selangkah lagi, kamu akan mendapatkan hatinya. Next, cari waktu dan tempat yang tepat. Dan setelah kamu yakin dan memantapkan diri, tiba saatnya kamu menyatakan cinta yang sebenarnya. Saat kamu menyatakan cinta, kamu harus persiapkan dengan matang momen yang spesial agar proses nembak si dia itu sangat berkesan di hidupnya. Pilihlah waktu dan tempat yang romantis, yang mendukung suasana untuk kamu nembak gebetan kamu. Contohnya di mana? Di Seia, di lantai atas. Kita bisa melihat pemandangan-pemandangan keren di Seia Cafe, atau kita bisa nembak di lantai bawah karena konsepnya sangat teenagers dan romantis. Kamu bisa nembak gebetan kamu di situ. Dan makanannya enak-enak, sumpah. Oke, sekian aja video dari gua. Buat kalian semua, jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Karena kenapa? Buat kalian yang menyukai konten ini, gua lebih bersemangat lagi buat konten atau bikin video-video tips berikutnya. Karena kenapa? Dengan kalian mendukung channel ini, gua lebih bersemangat lagi membuat konten-konten dan video-video berikutnya. Oke, buat kalian semua yang mau ngebahas tips lainnya, kalian bisa tinggalin komen di bawah dan gua akan bawain tips dari kamu. Oke, sekian saja. Gua Bara Pratama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay Seia. Cek. Udah, nyala. Oke, siap. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua Bara Pratama di Seia TV. Oke, di episode kali ini gue ingin membahas tentang keluh kesah seseorang atau teman-teman atau komen-komen komentar ada di YouTube Seia. Gue baca banyak yang mau minta, bang gimana caranya buat kenalan sama seseorang tapi orang itu mau kenalan sama gue gitu bang. Nah, gue pengen sih, sama aja gue juga gugup kalau kenalan sama orang baru gitu tuh. Cuma gue ingin ngasih pengalaman gue pernah kenalan sama orang dan sekarang malah asik gitu, malah udah kayak sahabat. Nah, di episode kali ini gue ingin membahas gimana caranya, tips dan trik buat kalian semua yang gugup ketika kenalan sama orang. Oke, khususnya para cowok. Pantengin terus videonya. Ketidakberanian cowok berkenalan dengan seseorang wanita pada dasarnya karena bingung mau ngapain. Apalagi jika sosok yang mereka incar itu adalah wanita pujaannya. Ya iyalah, pasti gugup.
Tapi wajib kamu tahu nih, ketidakberanian kamu untuk mengincar atau berkenalan dengan wanita yang kamu sukai atau kamu incar, nantinya akan berujung penyesalan kalau kamunya emang bener-bener nggak mau kenalan cepet. Karena apa? Nyesal itu. Kamu bakal ngerasain sakit hati ketika dia bergandengan tangan bahkan jalan sama orang lain. Sedih kan? Sedih banget pasti. Oke, tanpa berbasa-basi, gua ini gemes banget mau ngasih kalian semua tidak nyesel di kemudian hari. Lalu bagaimana bang caranya bang? Oke, tanpa berbasa-basi, langsung aja ke videonya. Gas! Yang pertama, basa-basi. Basa-basi itu, jauh-jauhin deh. Wanita itu kurang suka sama orang atau laki-laki yang banyak basa-basi. Ya, kalian tahu kok basa-basi ngapain aja. Nah, kalian langsung aja tanpa berbasa-basi, Kak, gua boleh nggak duduk di sini? Langsung aja. Bukan, Kak namanya siapa? Kok cantik banget? Jangan. Kak, saya boleh nggak duduk di sini? Kak, gua boleh nggak duduk di sini? Langsung aja tembak kayak gitu. Dengan kalimat pembuka seperti itu, otomatis kamu bisa memulai pembicaraan atau topik selanjutnya. Contohnya apa? Topik selanjutnya, Kak, sering ke acara mana aja? Kak, sering ke konser mana aja? Kalau kakak ini suka musik nggak? Aku pengen nonton konser tapi aku nggak punya temennya loh kak buat nonton konser. Sebelumnya kakaknya nama siapa? Nah, wanita itu bakal kelepak-kelepak ketika langsung ditawarin benefit buat dia. Oke, yang kedua, langsung aja mengomentari barang yang dimilikinya. Cara ini juga bisa kamu gunakan jika kamu melihat ada sesuatu yang menarik pada dirinya. Contohnya, Kak, rambutnya kok bagus banget, Kak, kok rambutnya halus banget, habis nyalon di mana, Kak, samponya pakai apa? Kalau boleh tahu, apa ya Kak samponya? Jadi wanita itu senang ketika dia itu diberi apresiasi, contohnya rambutnya, badannya, matanya, hidungnya. Itu wanita itu paling kompleks, pokoknya gampang banget dibikin baper sebenarnya. Kalau kamunya itu berani mengungkapkan sesuatu yang ada dalam benak diri kamu. Lalu apalagi Kak? Contohnya dengan aksesoris yang mereka pakai. Misal, Kak, itu gelangnya kok keren banget Kak, gelang jamnya beli di mana ya Kak? Kok bagus banget? Nah, hal-hal seperti itu. Jadi dia itu akan merasa lebih berkesan lagi berkenalan dengan kamu karena kamu menghargai apa yang dia gunakan atau dia pakai. Yang ketiga, relax. Jika kamu ingin berkenalan dengan seseorang wanita yang kamu dambakan atau kamu puja-puja atau kamu nggak bisa bikin tidur 7 hari 7 malam, kamu harus lebih relax lagi untuk berkenalannya. Gimana caranya Kak? Pasang wajah bersahabat. Jangan pasang wajah yang aneh-aneh ya. Bersahabat aja, senyum gimana, jangan yang masang muka mupeng gitu. Pada umumnya, jika seseorang pria tertarik pada wanita, ia akan terlihat sedikit tegang dan akhirnya bingung harus mau ngapain atau berkata apa. Sikapmu itu yang seperti itu justru akan membuat wanita risih dan bisa berpikir yang tidak-tidak. Dekati dengan santai dan katakan sesuatu yang menarik. Oke? Misalnya apa Kak yang menarik? Sepertinya wajah kamu tidak asing lagi. Kayaknya kita pernah berkenalan deh. Tapi di mana ya? Lupa. Nah, itu. Hal ini akan membuat suasana lebih asik lagi dan memancing si cewek berbicara. Oke, yang keempat, berpura-pura salah orang. Cara yang paling klise dan sedikit menggelitik adalah pura-pura kenal sama orang. Gua pernah ngerasain. Itu geli, sumpah. Jika kamu berada di tempat umum, kamu bisa mendekatinya dan berkata, oh maaf Kak, aku pikir kamu teman dekat saya, ternyata bukan, salah orang. Hal-hal seperti itu tuh akan memancing atau percikan-percikan api buat ngobrol di topik selanjutnya, kayak gitu sih. Yang kelima, tawarkan makanan atau minuman yang kamu punya. Jika kamu sedang duduk atau mengantri di suatu tempat atau di kafe, dengan antrian yang sangat panjang, kamu bisa mengajak berkenalan, Kak, duduk aja di sini, di tempat duduk saya. Kakaknya udah makan nih, kalau mau kakaknya belum makan aja, soalnya ini belum dimakan sama sayanya. Kebetulan saya masih kenyang Kak. Dan jadilah sosok teman baru yang menyenangkan bagi wanita tersebut. Sok asik aja. Yang keenam, persingkat waktu kenalan kamu. Jadi maksudnya apa? Biar wanita itu bakal penasaran sama kamu. Padahal sih kamu kayak pengen ngobrol lama banget sama dia, mau tahu rumahnya di mana, mau tahu sosial medianya, mau tahu Instagramnya, mau tahu nomor handphonenya. Tapi jangan dulu, oke? Kan harusnya ketika wanita pujaan, salah satunya wajib tahu dia rumahnya di mana, atau dia sekolah di mana, atau dia ngampus di mana, atau dia kerja di mana. Ingat, jangan buru-buru, jangan terlalu lama perkenalannya. Nah, hal itu akan membuat wanita itu kayak penasaran, siapa ya tadi ya? Kok ganteng banget, kok asik banget ya? Kok ramah banget ya? Kocak? Kok
humoris banget ya, aduh dia kerja di mana ya. Nah ketika wanita itu di dalam otak atau pikirnya udah bertanya-tanya seperti tadi, kamu saatnya bisa berkenalan lebih lanjut. Karena kenapa? Lebih baik berkenalan secara singkat namun terkesan daripada berkenalan yang berjam-jam tapi membosankan. Yang ketujuh, jadilah sosok yang menyenangkan. Wanita sangat menyukai pria yang humoris. Nah, wanita sangat menyukai pria yang humoris. Contohnya nih, Bara suka ngelawak katanya kalau di tongkrongan. Namun lakukanlah dengan cara yang natural. Jangan terlalu dibuat-buat karena akan membosankan. Natural aja, jangan dibuat-buat. Misalnya, kamu namanya siapa? Rumahnya di mana? Haji Roma Irama kalau kayak gitu. Atau misalnya contohnya, kamu rumahnya di mana? Ariel Noah, masa kayak gitu kan? Berlebihan. Pria yang memiliki selera humor tinggi selalu menjadi daya tarik wanita. Tanyakan hal-hal ringan pada dirinya. Tanyakan hal-hal ringan pada dirinya. Bumbuhi dengan kesan-kesan yang menarik. Selain membuat suasana lebih cair, kamu juga akan mendapatkan penilaian sebagai pria yang menarik dan menyenangkan, bahkan berkesan berkenalan dengan kamu. Oke, tadi adalah tips dari gua. Buat kalian yang misalnya, Kak, kayaknya poin itu kurang tepat deh. Kak, kayaknya gua punya poin tambahan deh. Nah, silakan komentar di bawah aja, nggak apa-apa. Gua masih belajar buat ngasih tips-tips buat kalian semua, para penonton Saya TV. Pokoknya gue pengen tips-tipsnya Saya TV atau nanti konten-kontennya Saya TV itu lebih keren, lebih edukatif, lebih mantap lah pokoknya. Jadi buat kalian semua yang pengen channel ini berkembang, sok silakan komen di bawah pengennya bagaimana, mau request apa, atau Kak bahas tips ini dong Kak, podcast dong Kak sama orang ini. Nah, gue bakal layanin requestan kalian semua para penonton Saya TV. Oke, buat kalian semua seperti biasa jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Karena kenapa? Dengan kalian mensupport atau mendukung channel ini, gue lebih bersemangat lagi untuk membuat konten-konten atau karya-karya video-video berikutnya. Oke, sekian saja video dari gue. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay Saya.